Hey, selamat datang di channel RIP. Gue Revi. Hari ini gue mau ngomongin tentang fakta-fakta menarik dan gegar budaya ya, cultural shock yang gue temuin selama gue tinggal di sini di Polandia selama 3 tahun. Yang pertama nih, Polandia itu orang Indonesia jarang yang tahu. Orang Indonesia biasanya taunya Jerman, Belanda, dan negara-negara Eropa besar lainnya ya. Dan jarang orang terkenal yang datang dari sini gitu. Dua orang terkenal yang datang dari sini yang orang Indonesia tahu. Nah, Lewandowski, pemain sepak bola, dan Madame Curie. Dia ini scientist gitulah. Oke, fun facts pertama nih. Bendera Polandia itu putih dan merah. Kebalik sama bendera kita yang merah putih. Di bahasa Polandia, tak itu artinya iya gitu, yes. Dan bahasa Indonesia, tak itu kan pendeknya tidak ya. Itu artinya no. Itu cukup lucu aja gitu buat gue. Dan yang berikutnya, yang lucu lagi tuh, simbol negara kita itu mirip-mirip. Simbol negara Polandia itu burung juga, dan simbol negara kita itu burung Garuda, which is mirip-mirip ya. Oke, lanjut. Fakta kedua, di sini winter atau musim dinginnya itu dingin banget. Gua nih sebagai bocah tropis, selama 3 tahun di sini nggak terbiasa. Anginnya tuh dingin banget dan gua harus pakai windbreaker dan berlapis-lapis baju buat nahan dinginnya kalau nggak bisa hipotermia. Dan itu pun nggak cukup, kadang-kadang gue mesti menggigil gitu sampai yang nafasnya kelihatan tuh, anginnya dingin banget. Yang ketiga, udara di sini dari gue pertama mendarat dan sampai sekarang pun kerasa udaranya bersih. Dan nggak bisa dibilang bersih-bersih banget tuh enggak, karena pertama penduduk di sini tuh nggak sebanyak penduduk Indonesia. Gini deh, breakdown dikit nih. Penduduk Indonesia itu yang terakhir gue cek di Wikipedia, which is like 15 menit yang lalu sebelum gue record ini, nah, itu 268 juta jiwa. 268 di Indonesia nih. Dan di Pulau Jawa, tempatnya Bandung, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, itu ada 141 jiwa. Ini kameranya di sini ada. 141 jiwa, which is banyak banget kan. Sekarang kita pindah ke Poland nih. Di Poland, satu negara Polandia ini ada 38 juta. Dan di kota gua nih, di Wrocław, itu cuma ada 645.000 penduduk. Which is kalau dibandingin nih, Pulau Jawa aja 141 juta. Dan Polandia aja, yang satu negara, cuma 38 juta. Kan kalian bisa bayangin betapa padatnya gitu. Dan itu bikin udara, ngefek banget ke udara. Oke, udara bersih ya. Selanjutnya, yang bikin gue kaget pertama kali kesini, waktu pertama gue nyampe ke rumah istri gue nih, adik-adiknya manggil gue tuh Revi aja nama gitu. Revi, kan kaget kok, nggak ada Bang atau Mas atau Koko gitu ya, karena gue selama di Indonesia gue punya adik yang masih kecil, beda 6 tahun, jadi selalu manggil gue Koko. Jadi gue tuh oke, biasa aja gitu ya dipanggil dengan sebutan Koko atau Abang atau apapun, karena itu ngerasa dihargain lah, respect gitu. Pas di sini gue dipanggil gitu Revi sama anak umur 6 tahun, kan kaget gitu. Wah, nggak sopan amat, tapi ternyata emang normal di sini. Gue juga emang nonton di film gitu, tapi pas ngerasain sendiri itu beda, kayak nggak dihargain gitu. Nah, mungkin gue terlalu sensitif atau berlebihan, gimana nggak ngerti. Oke, di sini tuh mungkin karena udara yang dingin, budaya mereka tuh ya banyak yang involve alkohol. Pulang kerja nih, capek nih, minum yuk. Udah gitu wedding party, selalu ada alkohol dan selalu pasti pada mabok. Pokoknya orang Polandia itu bakal nyari alasan buat minum, which is buat gua aneh aja karena gua bukan peminum. Di Indonesia pun gua jarang, bisa dibilang hampir nggak pernah minum. Dan pas kesini gua diledekin banget lah, karena gua tuh nggak kuat minum gitu. Udah 1 atau 2 bir tuh gua udah mabok, dan mereka ngetawain gitu karena gua tuh muka udah merah ya, udah gitu mata sipit gitu. Kacau lah pokoknya itu. Mungkin mereka minum tuh buat bikin badan mereka hangat. Itu bener, bikin hangat. Dan tapi karena gue lemah, jadi gue nggak bisa. Lanjut, ada lagi yang gue aneh tuh, cewek dan cowok di sini, terutama cewek, buat gue tuh nggak pada jaim. Pertama gue masuk kuliah itu, ceweknya tuh langsung nyamperin aja gitu, hey nama gue ini, kenalan. Dan mereka tuh nggak nganggap gue tuh kayak, aduh ini pasti nanti suka sama gue nih. Enggak, mereka tuh nganggap gue tuh ya udah, jadi bakal jadi teman aja, mau cewek mau cowok tuh sama aja. Dan kalau gue ketemu temen gue yang cewek tuh meluk gitu, udah meluk aja gitu, nggak aneh gitu, nggak pacaran, enggak. Di sini tuh normal, dan cowok pun normal aja gitu, nggak jaim-jaiman lah intinya. Lanjut. Yang paling gue sebel nih, bahasa. Ini nggak tahu apa karena bahasanya susah atau nggak tahu emang guanya bego. Gue selama 3 tahun di sini tuh hampir nggak bisa bahasa Polandia. Ngolong ngedenger ngerti, nggak semua gue buta gitu ya, tapi susah banget.
Polandia tuh nggak tahu bahasa ke-1 atau kedua yang paling susah. Ini Chinese nih pertama nih. Kedua tuh Polandia, nggak tahu sebaliknya, lupa gua. Yang bikin susah itu karena kata kerja mereka tuh banyak transformasinya. Dan oke, kalian kalau pengen tahu bisa Google sendiri atau tanya gua lagi di komen. Mungkin gue bisa ngejelasin. Oke, lanjut. Ini yang paling panjang karena di note gue ini udah mau habis ya. Nih, yang paling panjang ini adalah, sebelum gue boleh yang ini satu. Polandia itu negara dengan mayoritas agama Katolik. Jadi hampir di setiap daerah tuh pasti punya gereja masing-masing. Dan ini dari apartemen gue nih, jalan 3-4 menit di situ tuh gereja, dan jalan ke sana sekitar 20-30 menit itu gereja lagi. Dan ini tuh hampir di semua wilayah di sini, at least di kota gua kayak gini. Jadi ya mayoritasnya itu Katolik. Oke, lanjut. Buat kalian yang nonton yang umat Nasrani, karena gue juga Kristen ya, mungkin kalau di Indonesia perayaan Natal itu cuman kita ngumpul bareng keluarga atau buka kado atau tukar kado sama teman-teman, terus mungkin ke gereja ya, di sana ada ibadahnya, terus udah deh gitu ya. Nah di sini itu ada yang unik satu. Itu ada namanya bukan ritual. Ya pokoknya tradisi. Tradisi mereka itu disebut Vigilia. Itu jadi mereka tuh Christmas Eve tanggal 24 sebelum Natal, mereka tuh ngadain kayak gathering gitu. Ini keluarga ya. Biasanya gue ikut sama istri gue. Jadi mereka tuh 3 keluarga. Jadi keluarga dia, keluarga adik papanya, dan keluarga kakak papanya itu ngumpul bareng sama oma dan opa dia gitu. Terus di ritual ini tuh ada yang namanya opłatki atau roti gitulah, kayak roti tipis gitu. Dan ini tuh kayak gini bentuknya. Jadi mereka tuh dapat nih satu orang satu. Terus nanti mereka tuh di meja makan gede gitu, mereka tuh muter ke tiap orang. Terus nanti tiap orang kan punya satu nih. Jadi mereka potek sedikit, terus mereka makan dari yang punya orang itu. Terus mereka ngedoain gitu, misalnya, gua harap lu tahun ini punya pacar, atau gua harap tahun ini lu lulus kuliah, atau pokoknya doain yang bagus-bagus lah. Udah gitu kita pelukan, ngedoain, pindah ke orang berikutnya, terus sampai kita habis gitu, semua orang di situ kita udah didoain dan udah nge-share opoteknya sama kita. Terus sisanya sama kita tuh dicelupin ke air madu terus dimakan. Aneh, dan gue juga pertama kok gini amat gitu ya. Tapi akhirnya selama udah 3 tahun di sini, ya I expected gitu, jadi gue udah ngerti lah gitu. Oke, berikutnya, tradisi berikutnya di Vigilia ini, mereka tuh harus menyediakan 12 macam makanan. Kenapa 12? Karena Tuhan Yesus nih dulu punya 12 disciple, atau apa tuh, murid. Jadi harus ada 12 macam makanan. Capek ngomong. Oke, makanan yang paling common di sini tuh adalah barsh. Jadi barsh itu adalah sup buah bit gitu ya, warna merah. Dan di dalamnya tuh biasa ditaruh yang namanya ushka. Ushka itu kalau bahasa Poland tuh ya kuping lah. Jadi itu kayak kalau di Indonesia apa ya? Kayak dumpling gitu. Isinya tuh jamur sama bawang bombay. Ditilep terus dia dikukus terus dimasukin ke sop barsh ini. Kenapa nggak diisi daging? Karena di hukum agama di sini, kalau hari Jumat dan di Vigilia itu nggak boleh makan daging merah. Jadi yang boleh dimakan tuh cuman daging ikan jadi boleh. Dan ya kayak jamur dan lain-lainnya itu boleh. Makanan kedua yang common itu ikan. Jadi ikannya tuh diisi jamur dan bumbu lainnya gitu ya, gue juga nggak gitu ngerti. Terus dikukus. Dan udah gitu aja. Dan yang ketiga ini makanan Polish yang pasti semua orang tahu, ini namanya pierogi. Jadi pierogi itu dumpling, tapi biasanya ada yang isinya daging, tapi karena ini Vigilia jadi nggak boleh makan daging. Jadi kita isinya pakai jamur atau jamur dan bawang kayak si Uska ini, tapi versi gedenya. Dan kayaknya udah gitu aja. Jadi terima kasih udah nonton. Dan satu lagi, kalau kalian punya ide buat apa yang harus gue bikin di video berikutnya, mau itu wawancara atau mau nanya-nanya apa, komen aja, gue pasti bales satu-satu semuanya. Dan kalau ada yang ide mungkin gue bisa lakukan, gue bakal bikin. Oke? Sorry kalau garing. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey, jadi ceritanya gue mau bikin konten ngobrol santai sama orang yang gede di Polandia. Namanya Cici. Dia teman dekat gue dan dia udah di sini selama 10 tahun kayaknya. Enggak, pokoknya udah lama deh. Jadi kalau kalian mau ngobrol sama Doi ya, mengasih pertanyaan asal sopan, tulis aja di bawah. Oke?